sampai kita nggak bisa makan. Kata anak saya, sabar bun, aku sholat dulu di masjid. Aku mau minta sama Allah. Insya Allah. Sholat masjid, pulang bawa beras setengah liter, Indomie 1. Bang, kamu dari mana? Alhamdulillah, Pak Haji kasih aku bun uang 10.000, aku beliin beras goceng, kata dia. Aku beliin Indomie buat kita makan. Insya Allah. Sampai kadang air minum kita nggak kebeli, ya kita udah bun minum air keran aja nggak apa-apa, nggak mati ini, kata anak saya yang kecil. Saya mau masuk Islam, harus ada surat izin dari orang tua. Waduh, surat izin dari orang tua, waduh lebih berat lagi nih surat izin dari orang tua. Iya. Tapi itu memang di setiap masjid meminta persyaratan itu. Iya. Saya juga nggak tahu apa karena mereka mungkin takut dengan hukum atau bagaimana. Untuk lebih meyakinkan kali ya. Untuk lebih meyakin. Jadi saya bingung lagi, kok nggak bisa. Coba nih masjid ketiga, kalau memang semuanya ini masjid nolak saya, ya sudah mau dikata apa. Berarti bisa jadi nggak jadi mu'alaf. Bisa jadi saya nggak jadi mu'alaf. Karena nggak ada yang muatkan saya, nggak ada yang ibarat kata muatin saya di situ. Keinginan saya datang masjid ketiga di Masjid Cengho itu terakhir, alhamdulillah. Jadi langsung saya di Masjid Cengho itu. Di Masjid Cengho. Itu saya belajar nggak langsung mu'alaf, belajar dulu, belajar wudhu, belajar sholat. Pembekalan baru, Iya, pembekalan baru disahadatin di bulan Agustus tuh, belajar dari mulai bulan Juni. Agustus 2 bulan lumayan ya. Nah, artinya dari 2 bulan itu bolak-balik dari rumah. Bolak-balik dari rumah. Itu orang rumah belum ada yang tahu saya masuk di Islam. Bolak-balik itu pun pakai kerudung, saya di tengah jalan. Pak, saya pesen Gojek waktu itu, aplikasi Gojek. Saya izinnya ke rumah sakit, mau suntik. Oh iya, mau ke rumah sakit mau suntik. Nah, saya bolak-balik tuh ke masjid pakai kerudung di tengah jalan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya nggak apa-apa pakai kerudungnya di tengah jalan. Soalnya saya kalau pakai di rumah nggak mungkin. Iya. Nah, satu saat ketahuan sama suami saya dari riwayat Gojek. Tujuannya hanya satu, Masjid Cengho. Ditanya sama suami, kamu ngapain? Sama menemukan kerudung dalam tas yang biasa saya buat pergi ke sana. Kamu ngapain? Saya mau masuk Islam. Saya sudah nggak bisa lagi sama kamu kalau kamu memutuskan masuk Islam. Langsung tegas seperti itu. Pulang saja ke rumah orang tua kamu. Saya nggak mau, kata dia. Saya pulang ke rumah orang tua saya kebetulan belum tahu. Jadi aman saya nih. Aman nih ceritanya nih, masih aman. Pulang ke rumah orang tua saya masih bolak-balik Masjid Cengho nih. Masih tetap ya? Masih tetap. Karena suami saya nggak lapor ke bapak saya. Cuman gini dong, kok kamu nggak pulang-pulang terus di sini mulu? Nggak apa-apa, udah izin sama Gin. Oh, mas suami. Oh ya udah, nggak dimarahin. Enggak, udah izin mau di sini. Iya. Nggak curiga bapak saya. Suatu saat saya sholat di rumah, sholat zuhur, sholat asar di rumah. Bapak saya kebetulan di depan pintu kamar mandi. Kamu ambil wudhu, Lus? Enggak. Kok kayaknya bunyinya begitu? Bunyinya lain. Enggak. Saya sholat di atas. Pas kebetulan saya dirawat, abang saya ngebongkar kamar saya, ada mukena dan sajadah. Saya pulang dari rumah sakit, langsung saya diinterogasi sama orang tua. Kamu sholat di rumah? Iya, Pak. Kamu tahu nggak ini rumah orang Kristen? Tahu. Kalau kamu tahu ini rumah orang Kristen, kamu pergi dari sini. Gak usah bawa apapun, bawa baju yang kamu pakai. Saat itu juga. Uang saya udah nggak punya. 1.000 rupiah aja saya nggak punya. Suami udah menceraikan saya. Bahkan surat cerainya resmi udah keluar, udah lama. Anak-anak gimana? Anak-anak awalnya yang perempuan memang ikut suami. Waktu itu umur 10 tahun, yang satu umur 9 tahun. Ikut suami. Nggak pernah kontak juga waktu itu. Akhirnya kontak anak saya, Mah, aku mau masuk Islam dong, ajarin aku.
Padahal anak aku sekolah di SD Katolik Vincentius di Jalan Tidar di Surabaya. Masya Allah. Tiba-tiba padahal dia nggak punya teman Islam, teman main nggak pernah main. Karena memang sekolahnya dari pagi pulang sore. Sekolahnya memang dari jam. Itu berarti dia melihat ketertarikan itu dari saya. Kan memang megang HP. Mama lagi ngapain? Lagi santai aja nih kak. Gitu. Oh, yaudah. Chat-chatan nih panjang lebar. Yaudah kak, mama izin dulu ya mau sholat dulu. Oh mama sholat. Iya. Oh iya. Jadi dari ketertarikan dari saya sering izin buat sholat, saya sering izin buat puasa, sunnah. Jadi anak saya tertarik. Adik mana mah? Lagi di masjid adik kamu. Jadi tertarik seperti itu. Masya Jadi Allah. izin kalau kamu masuk Kristen, Islam, izin saya bilang. Izinlah ke ayahnya. Papa aku mau masuk Islam. Soalnya ikut mama kamu kalau memang kamu masuk Islam. Jadi akhirnya ikut ibu. Akhirnya ikut saya karena saya memang ilmu saya belum bisa buat mendidik anak-anak saya, belum cukup. Jadi saya taruh di pondok pesantren. Sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tapi ibu tadi kan dipisah sama suami, hingga akhirnya di keluarga juga tadi sudah tidak boleh di sini lagi. Cerai aja cuma difotoin, tuh udah resmi. Nah, akhirnya kemana ibu? Itu langsung ke Jakarta itu? Sebelum cerai itu saya habis diusir, saya bingung ya mau kemana. Saya waktu itu malam, habis maghrib, saya mau kemana ya? Akhirnya tujuan saya ke stasiun. Sama anak saya yang kecil nih, yang laki umur 2 tahun. Stasiun kereta. Dari malam sampai ke subuh, saya nggak naik-naik. Ada orang tuh nanya, Bu, kok perasaan dari tadi nggak naik-naik? Emang tujuannya kemana? Nggak tahu saya kemana. Lah, kok nggak tahu tuh kasihan anaknya. Saya emang nggak tahu Bu mau kemana. Orang saya diusir dari rumah, saya bingung mau kemana. Akhirnya saya cerita, ya sudah, saya kasih tumpangan, kata dia. Saya ongkosin buat ikut saya, tapi saya nggak bisa numpangin lama-lama, kata dia. Oh iya Bu, dikasih sama tumpangan sama mereka, sama orang baik. Dibawalah ke sini. Di Jakarta ini? Di Jakarta. Akhirnya tapi saya dicarikan. Waktu itu anak ikut semua? Ikut saya, yang lelaki. Yang laki? Oh baru dari berapa bersaudara itu? 3. Oh berarti yang 2 masih di sana? Yang 2 masih di sana. Jadi yang 2 tuh baru 2 tahun ini. Jadi akhirnya ketika ikut mualaf, mau ikut ibunya ke sini. Iya. Nah pas nyampe sini kan maksudnya ada keluarga kah atau ada saudara? Nggak punya siapapun di sini, nggak kenal semua orang di sini. Sampai sini hanya ibu itu tadi yang saya kenal. Ditumbangin dia, saya dicarikan pekerjaan rumah karena memang untuk kerja ijazah saya nggak punya. Ijazah saya nggak megang, kartu kakak juga saya nggak megang. Saya cuma megang sertifikat mualaf sama KTP. Saya dicariin pekerjaan, mengerjakan tali masker. Oke. Dengan penghasilan tergantung dapatnya saya berapa per hari. Jadi kayak borongan gitu di rumah. Masya Allah. Ya anak saya yang kecil itu yang bantuin saya. Nanti bantuin nganterin kalau sudah jadi nganterin ke bosnya. Itu ini saya agak dalam ya Bu ya, penasaran sebenarnya. Saat akhirnya suami beranjak berpisah, kemudian bahkan orang tua untuk tidak boleh tinggal di tempat itu lagi, apa perasaan ibu saat itu? Apakah itu kan artinya ada konflik ya, maksudnya itu keputusan yang sangat luar biasa, walaupun memang keputusan untuk menjadi mualaf itu lebih besar lagi daripada itu. Tapi waktu itu bagaimana ibu untuk apakah justru di situ makin kuat imannya atau bahkan goyah gitu? Awal saya masih kuatnya karena saya masih punya Allah. Saat sama suami itu? Bukan, dipisah? Pisah sama suami, saya punya anak nih, sama anak saya. Kita punya Allah Bang, punya Allah yang nyiptain kita. Jadi masa iya sih Allah nyobek mulut kita nggak dikasih makan. Soalnya kan ucapan ibu saya gini, jangankan lu buat hidup, buat makan aja lu bakal susah. Itu ucapan ibu saya yang saya dengar. Sampai sekarang akhirnya ibu saya udah meninggal di tahun 2019 di bulan Desember. 2 tahun ya sekitar setelah mualaf. Itu sempat telepon di bulan Desember juga tanggal
tanggal muda pokoknya itu ibu saya telepon. Terus kamu emang nggak niat buat pulang lagi, pindah balik ke Kristen, kata ibu saya. Saya bilang, enggak Bu, maaf udah pilihan saya. Jika kamu memang nggak mau balik ke Kristen, mending kamu minum racun aja sama anak kamu. Cuman bikin malu keluarga, bikin aib keluarga. Mending mati sekalian. Ibu nggak punya anak kamu nggak apa-apa. Nggak tahunya ibu saya mau pulang. Dan saya tuh sempat mimpi ibu saya itu di dekat pembakaran digosong. Ya, itu jadi iman saya jadi semakin kuat. Itu hukumnya harus ibu saya terima. Mungkin. Jadi buat saya jadi semakin istiqomah lagi. Dengan segala ujian yang dihadapi. Saat kita susah makan, ya Allah Bang. Saya bilang kepada saya, apa benar kata ibu? Oh, sempat akhirnya pikir seperti itu. Apa ini sumpahnya ibu? Sempat seperti itu. Sampai kita nggak bisa makan. Kata anak saya, sabar Bun, aku sholat dulu di masjid. Aku mau minta sama Allah. Insya Allah. Sholat masjid. Pulang, bawa beras setengah liter, Indomie 1. Bang, kamu dari mana? Alhamdulillah, Pak Haji kasih aku Bun uang 10.000, aku beliin beras goceng, kata dia. Aku beliin Indomie buat kita makan. Sampai kadang air minum kita nggak kebeli, ya kita udah Bun minum air keran aja nggak apa-apa, nggak mati ini, kata anak saya yang kecil. Karena memang dia sholatnya memang rajin. Alhamdulillah, zuhur nggak pernah lepas ke masjid, main kemana-mana pulang ke masjid. Sampai kadang-kadang dia suka parkirin mobil. Bun, nggak punya makanan, enggak. Udah asar ini Bun, belum ada makanan, belum. Ya sudah Bun, aku nyari duit dulu. Apa yang membuat ibu tetap kuat dan istiqomah di tengah terpaan ujian ekonomi seperti itu? Janji Allah surga buat saya, sama anak saya. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah lah yang nanti akan di surga. Insya Allah. Saya nggak apa-apa miskin di dunia, saya nggak punya apa-apa di dunia, nggak apa-apa. Semua nggak lama. Iya. Kita cuma bersinggah saja di Kita dunia. cuma perantau. Kita sebagai perantau. Allah sudah menyiapkan tempat terindah di sana. Sekarang anak satu sudah Masih SMP. SMP kelas 3. Oh, sekarang di pesantren juga. Iya. Masya Allah. Yang nomor 2 juga SMP juga kelas 3 juga. Memang sekolahnya bareng. Bapaknya sama sekali nggak mau tahu. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada. Mau nanyain anakku mati apa hidup nggak pernah. Semenjak anaknya ngikut saya Islam semua, nggak pernah. Saat itu ibu langsung ke Bintaro sini. Iya. Saya tinggal di sektor 7 di sana, ngontrak waktu itu sebulan 800.000. Berdua sama anak. Ya, kadang makan nasi pakai garam, kadang nggak ada nasi, beras sampai malam sampai maghrib nggak ada nasi. Tadi juga kan ketua Takmir Majelis ini juga kenal ya sama anak ibu ya? Kalau aktif memang ya? anak saya memang aktif di masjid sini. Alhamdulillah. Cuman nggak tahu kalau kita mau alaf. Oh ya, karena memang tidak perlu harus Nggak kita pernah, tahu ya. iya. Karena itu kan Lingkungan sekitar juga mungkin nggak tahu kalau saya mau alaf. Apa Bu? Biasanya kan gini Bu, ada orang yang ingin menyampaikan agar mendapatkan bantuan mungkin. Nah tapi kan ibu kan tadi bahkan satu kompleks ini nggak tahu kalau ibu mau alaf, Nggak tahu. anak ibu Tapi juga mau alhamdulillah waktunya zakat fitrah, alhamdulillah ada rezeki gitu buat saya sama anak saya buat zakat. Tiap tahun tuh saya zakat di sini. Juga saya nggak pernah ngomong kalau saya juga mau alaf, gitu. Nggak pernah ngomong. Anak-anak kepikiran nggak Bu? Bapak kok nggak pernah kontak? Atau mungkin Bapak kok Kalau yang kecil bahkan sama sekali nggak tahu bapaknya. nggak ini ya, maksudnya Nggak kenal. belum ngerti ya waktu Nggak kenal. kecil itu Ini ya? ayah aku, ini nggak pernah kenal. Sampai sekarang pun juga nggak menanyakan ayah aku kayak gimana sih, nggak pernah. Dari keluarga ada yang coba menghubungi? Sebenarnya kontaknya ada tapi memang nggak pernah menghubungi.
kontaknya ada nggak pernah. Saya kalau saya ya. mau hubungi duluan juga saya nggak mungkin karena dia juga udah punya rumah tangga sendiri kan, nggak enak. Dan alhamdulillah saat ini Ibu istiqomah ya Ibu ya, kayak di Islam, kemudian dalam berkegiatan sebagai seorang muslimah ya Ibu. Ada ini nggak Bu, apa namanya, sedikit keraguan atau bukit makan merasa makin mantap? Ya, alhamdulillah semakin kuat. Semakin kuat karena ada anak saya yang selalu menguatkan saya. Luar biasa anak-anak Ibu ya. Karena anak saya memang punya cita-cita. Kalau ditanya di pengajian, Ibnu cita-citanya mau jadi apa? Jadi Pak Ustadz. Ibnu cita-citanya mau jadi apa? Jadi Pak Ustadz. Namanya sebenarnya Carol Lazaru Gionatan. Nama aslinya. Nama aslinya. Karena memang karena kalau Carol namanya terlalu Kristen banget, jadi saya panggilnya Muhammad Ibnu. Muhammad Ibnu. Jadi kasih makan apa aja mau, nasi pakai kerupuk mau. Alhamdulillah Bun, alhamdulillah udah ketemu begini, alhamdulillah. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya, Allah bantu lewat anak-anak ya Ibu ya. Jadi Ibu semakin kuat ya. Memang kan sebenarnya kalau dari cerita Ibu Luciana ini, Ibu Dewi, Ibu ini kembali ya. Memang secara fitrahnya kita sebagai manusia ini kan sebagai seorang muslim. Lalu dari kisahnya Ibu juga sebenarnya backgroundnya juga seorang muslim ya. Mungkin hidayahnya inilah dari tadarus ketika sakit ya. Memang ketika sakit itu Allah buka pintu-pintu hidayah yang lain. Mungkin kalau saya sebagai muslim kan hidayah yang saya dapatkan, oh ternyata nikmatnya sehat seperti ini gitu. Alhamdulillah Ibu mendapatkan hidayahnya itu berupa keyakinan ya. Iya. Awal-awal itu saya masih belajar, saya sakit panas tinggi. Panas yang cukup tinggi, saya coba wudhu. Alhamdulillah habis selesai sholat, demam saya turun. Itulah mungkin ya Allah, kuatnya obat dari air wudhu itu sangat luar biasa. Sebatas air wudhu, sebatas niat kita ingin beribadah di tengah sakit, Allah kasih kita langsung kesembuhan. Jadi nggak ada alasan kita sakit, kita nggak melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masya Allah. Iya kan? Ini juga jadi pembelajaran kita sebagai yang muslim dari lahir nih ya. Sebenarnya itu ternyata nikmatnya luar biasa ya Ibu ya. Luar biasa. Kita dikasih sehat aja, aduh alhamdulillah. Kan tabungan kita nanti di sana semua ibadah yang kita jalani sekarang nanti akan ada hitungannya di sana, ada pahalanya. Allah akan menjanjikan hasilnya nanti. Seteguh itu Ibu meyakini itu. Iya. Masya Allah. Nah Ibu boleh dikasih saran, sharing lah sama sahabat rukun. Bagaimana menjaga istiqomah ya Ibu ya ketika dalam ujian yang begitu besar tadi, begitu luar biasa, mungkin berbeda-beda dari sahabat rukun, tapi Ibu tetap alhamdulillah nih bisa istiqomah. Jika kita dikasih ujian yang berat, berarti Allah tahu kemampuan kita ini seberapa. Makanya Allah nggak mungkin ngasih cobaan yang di luar batas kemampuan kita. Iya.